Jadi seorang murid tidak bisa membantah sedikit pun kepada mursyid. Itulah sebabnya mereka yang kita pahami dalam hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Siapa yang dimaksud pewaris? Yang dimaksud pewaris dalam seluruh bidang ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu dipelihara, ada silsilah. Kalau dia pewaris secara nasab, saya punya anak maka dia pewaris saya. Saya punya cucu, itu pewaris saya, karena punya silsilah nasab. Demikian pula dalam keagamaan yang disebut pewaris nabi, ya, punya silsilah keilmuan. Jadi seseorang yang tidak bersanad maka dia bukan pewaris nabi, walaupun panjang jenggotnya, hitam di sininya, sorbannya sampai di tanah. Kalau dia tidak punya silsilah keilmuan sampai ke nabi, ini bukan pewaris. Itu sudah jelas. Ini yang perlu dipahami dalam tarekat. Memang sekilas kita mendengar secara ekstrim, tetapi kalau kita sudah bergabung di dalamnya, maka kita merasakan bagaimana kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan bersama dengan guru-guru, bagaimana mendapatkan keberkahan kepada guru-guru, itu semua diajarkan dalam dunia tarekat itu sendiri. Setelah kita bermursyid, maka yang diajarkan menurut di anggaran dasar kita ini adalah ada program-program kerja seperti suluk yang kita laksanakan ini. Semua alumni suluk matan yang telah lulus sebagai suluk, maka dia harus tunduk dan patuh kepada seluruh masyayikh tanpa membeda-bedakan. Semua masyayikh muktabar itu adalah guru-guru kita, karena pada dasarnya semua silsilah banyak, tapi ujung-ujungnya hanya sampai kepada satu, yaitu ke Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya untuk kita diskusikan, dan hal-hal yang tentu yang terkait dengan matan, karena inilah prasuluk. Nanti kita perkuat dan pendalami di acara suluk itu sendiri, bagaimana amalan-amalannya, cara kita bersikir, kemudian zikir standar yang dimaksud, ya, karena semua tarekat itu punya metode zikir tersendiri. Misalnya, kalau misalnya kita melihat misalnya teman-teman dari Saman berzikir, pasti la ilaha illallah, la ilaha. Kalau misalnya di Halawat Yusuf, la ilaha illallah, la ilaha. Adalah yang bertanya, kenapa mesti goyang-goyang gitu? Hah? Itu asma Allah itu mengangkat beban sana seperti dorong, itu harus kita kuat tenaga. Pak, ini namanya Tuhan disebut ini, apa kita? Itu energinya sangat kuat kalau kita rasakan. Nah, itu banyak hadisnya yang terkait dengan itu. Tapi orang-orang tertentu kan tidak paham seperti itu. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian, ada metode-metode zikir tertentu yang diajarkan oleh mursyid-mursyid kita, yang mungkin orang di luar tarekat tidak paham tentang itu. Dan terakhir sekali, kita alumni prasuluk ini nanti setelah kita masuk pada suluk 3 hari 3 malam, ada amalan-amalan seperti olah nafas. Ada mungkin teman-teman yang pernah di kader di Ansar, kalau malam penutupan misalnya itu ada berjalan di atas api. Kalau anak matan tidak, tapi dia dengan olah nafasnya dia bisa terbang kemana-mana, dilewati lagi di api itu. Makanya saya sangat percaya bahwa guru-guru dulu itu ada bisa jalan di atas air, tapi niat kita bukan begitu. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, dekat dengan Nabi, dekat dengan guru-guru, apapun bisa terjadi. Jangankan terbang, menghilang saja bisa, tapi bukan niatnya. Itu yang dicari. Bagaimanapun kalau kita sudah dekat dengan guru-guru, dengan mursyid, sampai ke apapun yang kita minta. Makanya tidak ada itu orang tarekat yang hidup susah, tidak ada itu orang tarekat yang hidupnya menengah, tapi semuanya insya Allah hidupnya bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, seperti kita semua yang ada di tempat. Sekira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.